Siapa yang nggak tahu lampu lalu lintas? Lampu yang biasanya ada di perempatan jalan raya. Lampu lalu lintas bisa dikatakan sebagai penanda kapan kendaraan harus berhenti dan berjalan bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dibuat untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing jalur agar bisa bergantian, sehingga tidak membuat macet arus lalu lintas. Menariknya, alat pemberi isyarat lalu lintas ini memiliki warna yang sama di seluruh dunia, yaitu merah, kuning, dan hijau. Masing-masing warna juga memiliki arti yang sama, merah menandakan untuk berhenti, kuning agar berhati-hati, dan hijau sebagai isyarat untuk berjalan. Tapi pernah kepikiran nggak sih? Kenapa warnanya harus merah, kuning, dan hijau? Kenapa nggak warna lain? Begini ceritanya. Pada tahun 1868, Joe Knight, seorang manajer kereta api, memperkenalkan sistem semafor dan lampu gas di London untuk mengatur lalu lintas pejalan kaki dan kereta kuda. Sistem pengaturan lalu lintas pada persimpangan sudah ada dengan sinyal stop and go. Sinyal lalu lintas ini dipasang pertama kali di persimpangan antara Great George Street dan Bridge Street dekat gedung parlemen dan jembatan Westminster. Sinyal lalu lintas ini mulanya dikendalikan petugas kepolisian yang berjaga. Namun baru 1 bulan proyek ini berlangsung, terjadi sebuah peristiwa. Petugas jaga saat itu mengalami nasib Pepys ketika salah satu lampu meledak tepat di wajahnya karena kebocoran pipa gas. Hal inilah yang kemudian membuat sinyal stop and go tidak digunakan lagi. Rupanya, lampu lalu lintas dengan sistem listrik ditemukan pertama kali oleh polisi Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat bernama Lester Farnsworth Wire di tahun ke-1912. Ide ini muncul saat dia melihat tabrakan mobil dengan kereta kuda di persimpangan jalan. Setelah kemudian memikirkan cara bagaimana mengatur lalu lintas yang efektif dan aman bagi seluruh kendaraan. Berangkat dari peristiwa yang dilihat dan mengadopsi sistem persinyalan London itulah, kemudian Lester melakukan inovasi. Kala itu ia merasa sinyal stop and go punya kelemahan, yakni tidak ada interval waktu bagi pengendara untuk bersiap berhenti, sehingga masih kerap terjadi kecelakaan. Kemudian, dia membuat lampu lalu lintas berbentuk rumah burung berisi 4 atau seperti huruf tinggi. Lampu ini kemudian diletakkan di tengah persimpangan dengan tenaga kabel troli di atas kepala. Untuk mengubah arah lampu, ada seorang petugas kepolisian yang harus melakukan secara manual. Penemuan ini kemudian disempurnakan James Hodge dengan membuat lampu lalu lintas yang menyala bergantian dengan tanda stop dan go di tahun ke-1914. Berbeda dengan Lester yang meletakkan di tengah persimpangan, Hodge memasangnya di masing-masing 4 sudut persimpangan menggunakan sebuah tiang. Selain itu, sistem yang dibuat Hodge ini disambungkan sedemikian rupa sehingga pemadam kebakaran dan petugas polisi bisa menyesuaikan ritme lampu saat terjadi situasi darurat. Atas penyempurnaannya, ia menerima paten sistem ini di tahun ke-1918. Berlanjut di 1917, William Giglieri asal San Francisco kemudian berinovasi dengan hanya menggunakan isyarat lampu merah dan hijau tanpa tulisan di tahun ke-1917. Sistem yang kemudian ia patenkan ini memiliki opsi otomatis dan manual. Penemuan warna kuning terjadi di tahun ke-1920. Seorang perwira polisi Detroit, William Potts lah yang menciptakan warna ini untuk memberi isyarat hati-hati ke pengguna jalan. Saat itu, dia kerap melihat kendaraan yang melintasi rel kereta api dan tak memperhatikan lampu lalu lintas. Dengan penemuannya, para pengguna jalan seperti pengendara mobil, petani dan pemilik gerobak hewan dapat berhati-hati saat di persimpangan maupun ketika hendak menyeberang rel kereta api. Pada tahun 1923, Morgan mematenkan sistem lampu lalu lintas 3 warna merah, kuning, hijau yang memberikan sinyal berhenti, hati-hati, dan jalan. Penemuannya ini didasari oleh pengalamannya melihat kecelakaan lalu lintas dan bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih aman.
La membuat sinyal lalu lintas otomatis elektrik menggunakan tiang berbentuk tinggi dengan 3 posisi. Sistem otomatis elektrik yang dibuat Mogen bisa memberikan jeda yang menghentikan lalu lintas ke segala arah, sehingga pengendara memiliki waktu untuk melewati persimpangan atau berhenti. Pemilihan warna merah untuk menandakan berhenti disebabkan budaya di berbagai daerah. Warna ini kerap dijadikan sebagai tanda peringatan bahaya. Selain itu, cahaya merah punya panjang gelombang paling panjang dibandingkan warna lain pada spektrum yang terlihat. Sehingga dari kejauhan warna ini akan tetap terlihat yang diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan. Kemudian warna hijau dipilih karena nampak sangat kontras dengan warna merah. Visibilitasnya yang tinggi setelah warna merah dan kuning menjadikan cahaya hijau juga dapat dilihat dari jarak jauh. Awalnya, warna hijau juga dibuat sebagai penanda hati-hati, namun diubah setelah adanya kecelakaan 2 kereta besar tahun ke-1914. Si bungsu dalam penemuan lampu lalu lintas, kuning, dipilih sebab visibilitasnya yang baik. Selain itu, warna ini juga memiliki panjang gelombang terpanjang kedua setelah warna merah di spektrum warna. Sekalipun berada di kondisi dengan pencahayaan sekitar yang buruk, cahaya kuning akan tetap mudah terlihat mata. Sehingga warna kuning dianggap sebagai pilihan tepat untuk menandakan hati-hati. Oke guys, jadi gimana, udah ngerti kan sekarang, kenapa lampu lalu lintas warnanya merah, kuning, dan hijau? Kalau begitu videonya sampai sini aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.